Hi guys, welcome to my channel. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Ajeng yang suaranya false dan ngomongnya belepotan. Gimana puasa kalian guys? Apakah kalian sudah mulai merasa malas-malas ngapain gitu? Pinginnya tuh rebahan aja di rumah. Saya sih udah masuk ke tahap itu. Tapi kita harus tetap semangat ya guys. Insya Allah di bulan Ramadan ini kalian akan mendapatkan berkah yang melimpah. Amin. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silahkan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, pasti mengerti maksud saya. Simple toh? Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 429 sampai dengan 431. Untuk kalian yang suka dengan gaya bercerita saya, jangan lupa pencet tombol subscribe, kasih like kalian, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Tara, thank you. Yuk kita cus. Sebelumnya, Chun Yo-won yang kesal karena inti naga sudah ada yang merebut, berhadapan dengan Sangdal Slaughtermaster dari Blade God Six Martial. Sangdal adalah pengikut setia Blade Lord yang menyembunyikan ambisinya untuk melampaui Blade Lord. Chun Yo-won dan Sangdal pun bertarung. Awalnya Sangdal merasa di atas angin karena mengira kalau dia sudah tahu dan menciptakan cara untuk mengcounter skill pedang iblis langit. Tentu saja dia tahu karena The Great Lord Chun In-ji yang membocorkan informasi itu di bawah pengaruh hipnotis. Namun Sangdal tidak mengetahui kalau skill pedang iblis langit yang dikuasai The Great Lord bukanlah yang asli. Pada akhirnya, Sangdal yang penuh ambisi pun menemui kematiannya di tangan Chun Yo-won. Saat itu, dinding es gua sudah tidak mampu menahan tekanan air danau dan akhirnya hancur. Chun Yo-won yang telat menghindar akhirnya terbawa arus meski dia tidak terluka karena nano armor. Tetapi kondisinya pun tidak baik-baik saja karena persediaan oksigen nano armor semakin menipis. Saat dia sedang berusaha keluar dari pusaran arus, sesuatu menahan punggungnya dan ternyata itu adalah sebuah tongkat legenda yang memancarkan energi dingin yang merupakan pusaka Istana Es Laut Utara yang sedang dicari-cari. Kita sedikit flashback dulu ya guys. Suatu hari, bencana mengerikan terjadi di Laut Utara. Seekor dragon turtle yang merupakan satu dari 5 spirit beast muncul di Istana Es Laut Utara, menyebabkan hampir musnahnya penduduk di sana. Saat itu, seorang pendekar mengorbankan nyawanya untuk menghentikan naga itu. Dia adalah raja kelima Istana Es Laut Utara, Dan Sojung. Dan Sojung adalah seorang pendekar terkuat di Istana Es Laut Utara. Namun di hadapan seekor naga, kekuatannya tidak ada apa-apanya. Akhirnya demi melindungi rakyatnya, Dan Sojung mengorbankan para pejabatnya untuk memancing naga tersebut ke gua bawah tanah yang tersembunyi. Itu adalah gua tempat di mana tersimpan benda pusaka, tablet dari raja sebelum-sebelumnya dan buku-buku skill yang hanya bisa diwariskan pada keturunan langsung raja. Gua rahasia itu terbuat dari batu es adularia yang sangat sulit untuk seseorang masuk kemudian keluar lagi dari sana. Jadi kalau udah sekali masuk nggak bisa keluar lagi. Batu adularia adalah batu es yang akan semakin mengeras dengan menyerap energi dingin dari luar. Dan adularia inilah yang berperan penting dalam menaklukkan naga itu. Karena batu adularia hanya ada di suatu tempat, maka ketahanannya akan semakin kuat. Dan Sojung berhasil memancing naga tersebut ke dalam perangkap adularia dan berhasil menyegelnya dengan tongkat pusaka Ice Cold. Namun, karena tongkat pusaka itu dipakai untuk menyegel naga tersebut, skill Ice Cold Heaven pun ikut tersegel. Nah, sekarang kita balik lagi ke keadaan sekarang. Di dalam gua yang dipenuhi air, Chun Yo-won mengamati tongkat Ice Cold. Posisinya Yo-won ada di dalam air ya guys, kan dia ada di dalam pusaran air. Yo-won shock melihat apa yang tertulis pada bola kristal yang menempel pada tongkat itu. Di situ dijelaskan bahwa skill Ice Cold Heaven dibagi menjadi 5 bentuk.
Jika seseorang telah mencapai level 3 atau 4, maka orang itu mampu memasukkan energi dingin pada benda keras seperti batu atau besi dan mengubah kedua benda tersebut menjadi cold iron. For your info, energi chi dingin itu ada 8 level ya guys, jadi ada 8 tingkatan. Yobun memang pernah mendengar cara pembuatan cold iron itu, tapi dia nggak menyangka kalau itu memang bisa dilakukan. Di tongkat itu pun tertulis jika orang itu telah mencapai level 5, maka dia akan bisa membuat cold iron dengan tingkat dingin yang setara dengan suhu paling dingin di musim dingin di wilayah utara itu, jadi dinginnya tuh luar biasa. Pedang es milik Yobun sangat rapuh. Bahkan jika terkena serangan senjata yang dibubuhi dengan chi, akan langsung hancur. Tapi jika dia bisa menerapkan skill Ice Cold Heaven, dia bisa menggunakan pedang es tanpa harus memanfaatkan senjata asli seperti pedang. Yobun menatap dinding. Jika memungkinkan, Yobun bisa memanjat dinding itu dengan kecepatan tinggi sambil menghancurkan langit-langit dengan pedang es yang telah dibuat menggunakan skill Ice Cold Heaven untuk mencapai ke permukaan. Karena kalau menggunakan skill itu tuh si pedang esnya bakal lebih kuat guys, nggak rapuh lagi gitu, nggak gampang hancur. Yobun sudah mencapai level 5. Sejak dia mencapai level Divine Master, segala batasan sudah dilewatinya. Tetapi, remaining oxygen 33%. Yobun menghela nafasnya, waktunya hanya sedikit. Untuk bisa menggunakan skill Ice Cold Heaven, dia harus meningkatkan chi dinginnya dari level 1. Jadi nggak mungkin langsung loncat ke level 5, bisa berbahaya. Remaining oxygen 30%. Augmented reality berubah menjadi merah, yang menandakan kalau Yobun sedang dalam bahaya. Pusaran air masih sangat kencang dan menelan semua yang ada di sekitarnya. Yobun jadi tidak sabaran. Remaining oxygen 28%. Namun saat itulah, ketika tekanan hebat gelembung udara menyentuh nano armor, jadi kayak ada gelembung udara begitu, sisa oksigen yang tadinya menurun dengan drastis tiba-tiba meningkat. Dan Nano memberi info kalau persediaan oksigen bertambah dengan cara mengekstrak oksigen yang telah larut. Persediaan oksigen yang meningkat membuat augmented reality menjadi normal. Yobun shock sekaligus bingung, lah gimana caranya? Yobun gak tahu kalau nano armor punya fungsi seperti itu. Kalau tahu kan dia gak akan sepanik tadi. Yobun pun meminta Nano untuk mentransfer manual nano armor ke dalam otaknya. Dia tadi memang terburu-buru masuk gua untuk menyusul kedua pasukan yang lain, jadi dia gak sempat lihat-lihat manual penggunaan nano armor. Dan Yobun sangat terkejut dengan fungsi nano armor yang sepertinya gak ada batasannya. Yobun meminta Nano untuk mentransfer skill Ice Cold Heaven dan teorinya, kan si skillnya ada di si tongkatnya itu ya guys, di orbnya di kristalnya gitu. Gimana pun dia harus keluar dari pusaran air itu dulu. Di saat yang bersamaan, Go Wang He berhasil menahan Moon Gyu yang nekat mau nyemplung ke pusaran air untuk menyelamatkan Yobun. Hubong bahkan menangis sambil melihat pada pusaran air kencang. Padahal seharusnya mereka sudah keluar duluan. Sebenarnya apa yang terjadi? Mereka nggak tahu mengenai sangdal yang ada di dalam tempurung naga. Saat sangdal keluar, mereka sudah keluar duluan. Melihat pasukan kultus yang putus asa karena Dlot mereka tidak berhasil keluar dari gua dan terseret pusaran air, Mo Yongkang merasa senang. Menurut sudut pandang Force of Justice, hal ini tentu adalah situasi yang menguntungkan mereka. Jika Dlot kultus iblis yang akan mengambil inti naga gagal keluar dan mati, artinya Force of Justice telah mencapai tujuan mereka. Mo Yongkang merasa lega inti naga tidak dikuasai oleh siapapun. Kebalikannya dari Mo Yongkang, Jegal Sohee merasa tidak senang sama sekali. Baginya itu situasi yang mengejutkan, di mana orang sekuat Demon Guard bahkan tidak bisa melawan bencana alam. Sebagai anggota Force of Justice, seharusnya dia merasa senang. Tapi Jegal Sohee malah merasa pahit. Bagaimanapun mereka bisa selamat dari gua itu karena Chun Yobun yang berhasil mengalahkan Dragon Turtle dan menghabisi pasukan Blood God Six Martial. Demi keuntungan Force of Justice, selama ini Jegal Sohee telah menutup mata pada ketidakadilan yang dilihatnya. Dia selalu meyakinkan dirinya bahwa itu semua demi masa depan Force of Justice.
Namun dia jadi bertanya-tanya, sebenarnya mereka ini faksi apa? Jika Sohee menggigit bibirnya, perasaan pahit itu berubah menjadi rasa skeptis. Ya iyalah, mereka menggembar-gemborkan kalau mereka membela keadilan, tapi hanya demi tujuannya mereka menutup mata atas ketidakadilan yang mereka lakukan sendiri gitu kan. Lucu aja gitu. Di lain pihak, sebuah grup menghampiri tempat Dan Juchon, Maki Raja, dan beberapa pejabat yang selamat berada. Mereka adalah para pengawal penjaga yang berada di bawah perintah anggota Dewan Istana dan Dan Baekhyun. Rasa marah membuncah dari diri Dan Juchon melihat Dan Baekhyun. Awalnya Dan Juchon mengira Baekhyun datang untuk menaklukkan naga dan menguasai intinya. Tetapi melihat situasi saat ini sepertinya tujuan utamanya bukan itu. Andai saja kakaknya tidak membuat Baekhyun sebagai pewaris tahta, mungkin hubungan mereka tidak akan menjadi seperti sekarang. Saat itulah Elder Sol Ambek dari Dewan memerintahkan pasukan untuk menangkap Dan Juchon dan anak buahnya dan menuduh mereka melakukan pemberontakan. Anggota Dewan sudah menunggu-nunggu hari ini. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menangkap Dan Juchon dan para elder yang mendukungnya. Sol Yonggui berteriak marah dan berkata memangnya atas perintah siapa mereka berani kurang ajar begitu. Lagi pula kan mereka duluan yang melanggar aturan dan mengangkat pangeran yang tidak berbakat untuk menjadi putra mahkota dan menyebabkan kekacauan di Istana Es Laut Utara. Sol Ambek gak mau kalah, berkata kalau mereka duluanlah yang berani membawa orang luar untuk ikut campur dalam urusan istana dan bahkan membuat raja mereka mati. Elder ke-8 Baek-A dengan bingung berkata, lah bukannya mereka juga membawa orang luar untuk ikut campur urusan istana, yaitu pasukan kultus iblis. Perdebatan semakin panas dan berakhir ricuh. Dan Juchon yang sedari tadi diam saja, berteriak marah pada Dan Baekhyun. Memangnya anggota dewan bakal menuruti perintah Dan Baekhyun yang gak berbakat saat dia menjadi raja nanti. Dan Juchon berusaha untuk tidak membenci keponakannya sendiri, tapi dia sudah gak bisa menahannya lagi. Dan Baekhyun membalas perkataan pamannya sendiri. Kalau seharusnya Dan Juchon membuat pernyataan resmi pada anggota dewan, kalau dia keberatan karena Dan Baekhyun gak berbakat. Bukannya malah membawa orang luar dan mencelakai saudara sendiri hanya demi ambisi pribadinya. Dan Juchon dengan penuh emosi berkata kalau dia seharusnya mendengarkan perkataan Elder Sol Yonggui untuk membereskan Dan Baekhyun. Setelah berkata seperti itu, Dan Baekhyun mengeluarkan energi dingin. Elder Sol Ambek terkejut dan bertanya apa yang mau Dan Juchon lakukan. Dan Juchon tersenyum pahit dan berkata kalau dia nggak takut dengan keberadaan pasukan kultus iblis. Pasukan kultus tanpa dot mereka bukanlah apa-apa. Dia melakukan ini agar keluarga raja nggak mati di tangan The Lord kultus iblis. Jadi kalau The Lord mati sekaligus Dan Baekhyun juga, maka situasi akan kembali menjadi normal. Namun belum selesai Dan Juchon berbicara, tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar hebat. Mereka mengira itu adalah gempa bumi, tetapi terasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sangat kuat dan menggetarkan hati terasa dari dalam bawah tanah. Saat itulah cahaya kuat meledak ke langit, menghancurkan tanah gak jauh dari mereka berdiri. Semua orang menoleh pada cahaya kuat yang tidak bisa mereka kenali. Mo Yong-kang melihatnya dengan syok dan penuh rasa takut. Dia gak mau yang ada di pikirannya saat ini menjadi kebenaran. Cahaya itu adalah sebuah energi. Kemudian ledakan cahaya itu menghilang dan air mulai menyembur keluar dari lubang ledakan tersebut. Dan sesosok bayangan hitam muncul di atas air itu. Kemunculan sesosok bayangan hitam itu serentak membuat pasukan kultus iblis bersorak gembira karena Lord mereka ternyata selamat. Chun Yo-won yang masih mengenakan nano armor melayang di udara. 12 pedang es berputar mengelilinginya. Gak seperti pasukan kultus yang bersorak gembira, pasukan Force of Justice dan pasukan Istana Es Laut Utara merasa bingung. Bagaimana bisa Yo-won bisa selamat dari bencana alam begitu? Dan Juchon yang masih memancarkan chi dinginnya menatap Yo-won dan berpikir, apa ini artinya Yo-won bukan manusia lagi? Yo-won bisa kembali hidup-hidup setelah terkena bencana alam yang dahsyat.
Saat Dan Juchon yang shock dan gak bisa berkata apa-apa, dia melihat pada tongkat emas yang ada di tangan kiri Chun Yo-won. Gak mungkin dia dan para elder Istana Es Laut Utara gak tahu mengenai tongkat apa yang sedang dipegang Yo-won itu. Tongkat yang sama persis seperti patung tongkat pusaka yang ada di altar Istana Es Laut Utara. Itu adalah tongkat Ice Cold, pusaka istana mereka. Melihat itu, Dan Baekhyun tersenyum sinis pada Dan Juchon dan berkata, "Tadi paman bilang apa tentang dot kultus iblis? Hayo lo." Tongkat Ice Cold adalah benda pusaka yang ditinggalkan Dan Yong, pendiri Istana Es Laut Utara. Alasan tongkat emas itu masih berkilau sampai sekarang karena material pembuatannya. Dikatakan bahwa material itu berasal dari bintang yang jatuh di utara ratusan tahun yang lalu. Katanya, Dan Yong yang saat itu adalah seorang peneliti yang lahir di luar wilayah utara, adalah seorang master yang menguasai chi dingin dan membuat benda pusaka itu dari bintang jatuh tersebut. Karena bintang atau biasa disebut sebagai batu meteor nggak bisa dijadikan sebuah tongkat hanya dengan material itu saja, maka Dan Yong mencampurnya dengan emas yang memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Namun karena suatu alasan, tongkat Ice Cold itu tersimpan di gua bawah tanah istana, bersamaan dengan tablet leluhur mereka. Tetapi ada legenda yang semua orang tahu, yaitu bahwa tongkat Ice Cold bisa ditemukan oleh raja yang sesungguhnya. Mata Dan Juchon berbinar melihat tongkat emas itu. Karena legenda itulah, raja sebelumnya berusaha menghancurkan dinding es Adularia yang menyegel Dragon Turtle untuk menemukan tongkat itu dan diberikan pada Dan Baekhyun yang memang tidak berbakat. Hanya dengan tongkat itulah para dewan akan mendukung Baekhyun. Dan Baekhyun merasa lega, The Dot Cultus masih hidup. Karena hanya Yo-won lah yang bisa menundukkan Dan Juchon. Kalau Yo-won mati, maka habislah sudah rencananya. Sol Ambek yang melihat Yo-won masih hidup, langsung memerintahkan para penjaga istana untuk menangkap Dan Juchon dan antek-anteknya. Namun tentu saja Dan Juchon melawan. Bagaimanapun dia adalah pendekar Supreme Master. Baekhyun kaget pamannya masih belum menyerah, padahal sudah tidak ada harapan. Tiba-tiba saja Dan Juchon berteriak memanggil nama Lord Chun. Semua orang terkejut sekaligus merasa kagum. Karena Dan Juchon tidak takut pada Lord Cultus. Padahal dia sudah merebut inti naga yang seharusnya milik Yo-won. Dan Juchon gak peduli bagaimanapun dia harus mencegah Chun Yo-won ikut campur dalam urusan politik Istana Es Laut Utara. Kalau Yo-won menyetujuinya, maka semua masalah akan selesai dengan sendirinya. Dan Juchon memanggil Yo-won lagi. Namun Yo-won yang mulai mendarat di tempat pasukan kultus berada, nyuekin panggilan Dan Juchon. Dan Juchon berpikir, dia harus mendapatkan tongkat pusaka itu. Kalau tongkat pusaka itu jatuh ke tangan Baekhyun, maka tamatlah riwayatnya. Dan Juchon pun mulai melesat menuju tempat pasukan kultus berada. Sol Ambek yang menyadari tujuan Dan Juchon, meminta Dan Baekhyun untuk menyusulnya sambil berkata kalau Dan Juchon mengincar tongkat pusaka mereka yang ada di tangan The Lord Cultus. Dan Juchon ingin bernegosiasi dengan Yo-won untuk mendapatkan tongkat pusaka itu. Mereka nggak bisa membiarkan hal itu terjadi. Sol Ambek dan Dan Baekhyun pun menyusul Dan Juchon. Para anak buah mereka bingung harus bagaimana dan pada akhirnya mereka mengikuti pimpinan mereka. Di sisi lain, Chun Yo-won disambut dengan hangat oleh pasukan kultus. Tentu saja nggak semuanya merasa senang. Moon Gyu menangis sambil marah-marah pada Yo-won karena sudah membuatnya khawatir, membuat Yo-won bingung harus bagaimana. Hubung dan anggota Six Sword yang lainnya pun begitu. Mereka memarahi Yo-won seperti saat mereka masih di akademi dulu. Yo-won hanya bisa tersenyum hangat atas perhatian dari para anak buahnya. Setelah mendengar ocehan anak buahnya, Maragiom bertanya tentang tongkat yang dipegang oleh Yo-won. Maragiom tahu kalau percikan listrik dari sesuatu yang berada di tangan kanan Yo-won pasti adalah inti naga. Tetapi tongkat emas di tangan kiri Yo-won menarik perhatian Maragiom. Karena tongkat tersebut mengeluarkan energi chi yang luar biasa. Padahal Yo-won sudah menekan energi itu,
tapi tetap saja masih terasa. Wilayah utara ini memang dingin, tetapi dingin dari tongkat itu terasa membekukan. Dengan santai, Yoon berkata kalau tongkat itu sepertinya benda pusaka Istana Es Laut Utara. Mendengar itu, Maragyom dan yang lainnya teringat cerita Dan Baekhyun tentang ayahnya raja sebelumnya memang mencari tongkat itu. Mereka tidak menyangka Yoon bisa mendapatkan tongkat yang mengeluarkan energi yang luar biasa itu. Moon-gyu bertanya apa Yoon akan memberikan tongkat itu pada Dan Baekhyun. Yoon agak terkejut dengan pertanyaan Moon-gyu, tetapi dia pun menjawab dengan sedikit ragu. Sepertinya dia memang akan memberikan tongkat itu pada Dan Baekhyun. Hanya saja tongkatnya. Belum selesai Yoon berbicara, seseorang mendekati mereka. Maragyom dan Six Swords memblokking orang tersebut. Orang itu adalah Dan Juchon yang berkata kalau dia ingin menemui Lord Chun. Maragyom menghentikannya dan menggeleng, menyuruh Dan Juchon untuk menunggu respon Yoon. Saat di gua bawah tanah, Dan Juchon menyerah di pertarungannya dengan Maragyom. Gak peduli sebanyak apapun jumlah mereka, tetapi mereka tetap tidak bisa mengalahkan Maragyom dan Six Swords. Dan Juchon berpikir yang akan dilakukannya ini demi masa depan Istana Es Laut Utara, jadi dia bisa membuang harga dirinya. Saat itu Dan Juchon berlutut membuat Maragyom terkejut. Dan Juchon memohon pada Maragyom untuk diberi izin berbicara pada Lord Chun. Mendengar permohonan sungguh-sungguh dari Dan Juchon, Maragyom melirik pada Yoon. Yoon pun melangkah ke depan dan bertanya apa yang mau dibicarakan Dan Juchon. Dan Juchon yang berharga diri tinggi meminta maaf pada Yoon atas niatnya yang ingin memiliki inti naga. Mendengar itu, para anggota pasukan kultus kaget. Dan Juchon melanjutkan kalau dia ingin menjadi kuat dengan memiliki inti naga. Tetapi keinginan egoisnya bertentangan dengan aturan orang yang membunuh Spirit Dragon, dialah yang akan mendapatkan intinya. Dia tahu itu kesalahan fatal, itu sebabnya dia meminta maaf pada Yoon. Dan Juchon menambahkan kalau dia tahu permintaan maaf saja nggak cukup. Itu sebabnya dia akan mengabulkan keinginan Yoon, termasuk pemutusan aliansi dengan Force of Justice dan akan beraliansi dengan kultus iblis. Semuanya terkejut. Tentu saja itu karena artinya mereka menyerah akan kekuatan yang mereka dapatkan di luar wilayah utara. Chun Yo-won yang tadi diam saja mulai berbicara dan bertanya, apa ada yang diinginkan Dan Juchon dengan menawarkan hal tersebut di atas? Tawaran Dan Juchon bukanlah hal yang sepele. Apa yang ditawarkan Dan Juchon akan membuat Force of Justice nggak senang. Padahal Force of Justice sudah jauh-jauh datang membantu mereka. Tetapi Dan Juchon dengan mudahnya mau memutuskan aliansi dengan Force of Justice begitu saja. Dan Juchon berkata dengan berani, kalau Yoon mengabulkan dua permohonannya, maka dia akan memberikan apapun yang Yoon mau. Hubong marah-marah, berani amat lo mau bernegosiasi dengan Lordnya. Tetapi Yoon bertanya apa aja permohonan dari Dan Juchon. Dan Juchon menjawab, pertama, Dan Juchon memohon pada Yoon untuk tidak ikut campur dalam masalah internal istana mereka, karena masing-masing pihak yang berselisih memiliki alasan tersendiri. Dan Juchon berpikir, kalau Yoon menyetujui syarat pertama ini, maka membereskan Dan Baekhyun menjadi semakin mudah. Dan yang kedua, Dan Juchon menjelaskan kalau tongkat yang dipegang Yoon adalah benda pusaka milik Istana Es Laut Utara. Jadi Dan Juchon meminta Yoon untuk memberikan tongkat itu padanya. Namun belum selesai Dan Juchon berbicara, suara Dan Baekhyun menginterupsi pembicaraan mereka. Tunggu dulu Lord. Dan Baekhyun meminta Yoon untuk tidak mempercayai ucapan Dan Juchon. Dan Juchon kesal dan berteriak kalau Baekhyun sudah kurang ajar mengganggu pembicaraan antara dua pimpinan. Dan Baekhyun menunjuk Dan Juchon dan mengadu kalau tadi Dan Juchon berkata sesuatu yang menghina Lord Kultus saat Yoon masih terjebak di pusaran air dan dikira sudah mati. Dan Juchon yang panik dan kesal langsung melesat sambil mengeluarkan pedangnya dan bermaksud untuk menebas keponakannya sendiri. Namun seseorang menghalanginya, dia adalah Maragyom. Mereka sempat berbenturan dan tentu saja Maragyom lebih unggul. Maragyom meminta Dan Baekhyun untuk meneruskan perkataannya. Dan Baekhyun dengan senang hati mengadu kalau Dan Juchon berkata
Kalau Lord Kultus mati, maka nggak ada yang perlu ditakuti dari kultus iblis. Tentu saja, dan Juchon menyangkalnya dan bilang kalau dia hanya mengatakan dia nggak takut meski nggak mendapat perlindungan dari kultus. Paman dan keponakan ini masih terus adu mulut tentang Dan Juchon yang membawa orang luar untuk membunuh ayahnya raja sebelumnya. Dan Juchon menggigit bibirnya karena dia menyesal telah melakukan hal itu. Akhirnya kedua pasukan mereka pun tiba di situ juga. Sepertinya akan terjadi perang saudara kalau diteruskan. Satu sisi nggak ingin Chun Yo-won terlibat perselisihan mereka, yang satu lagi nggak akan bisa menang kalau Yo-won nggak ikut campur. Dan Baekhyun mengingatkan Yo-won kalau mereka sudah menandatangani kontrak perjanjian. Dan Juchon shock. Loh kok bisa dan Baekhyun yang bukan utusan resmi menandatangani surat perjanjian dengan kultus iblis. Bahkan Dan Baekhyun kan gak memiliki kekuatan apa-apa. Chun Yo-won yang mengamati percecokan mereka berdua tersenyum dalam hati. Karena tujuannya memecah belah pasukan Istana Es Laut Utara berhasil. Dan Juchon berkata, memangnya kalau Baekhyun memiliki tongkat itu, apa para elder pendukungnya akan menurutinya? Baekhyun menimpali, lucu banget lu ngomong begitu sementara lu tadi baru aja berlutut dan memohon pada Yo-won agar tongkatnya diberikan pada Dan Juchon saja. Padahal Dan Juchon yang melanggar perintah leluhur. Yo-won bertanya perintah apa? Dan Baekhyun menjelaskan perintah itu. Siapapun yang menemukan tongkat pusaka tersebut akan diakui sebagai raja yang sesungguhnya. Paman dan keponakan itu memohon pada Yo-won agar tongkat itu diberikan pada masing-masing dari mereka. Namun tentu saja Yo-won akan berkata sesuatu yang di luar nalar mereka semua. Yo-won bertanya, tadi lu bilang siapapun yang menemukan tongkat ini akan diakui sebagai raja yang sesungguhnya kan? Dan Baekhyun membenarkan. Yo-won melanjutkan, tapi kan yang menemukan tongkat ini gue. Eng. Mendengar itu, Dan Juchon dan Baekhyun jadi melongo. Dan Juchon dan Baekhyun gak bisa berkata-kata. Mereka berdua menjadi ragu-ragu dengan sikap Yo-won yang sepertinya gak akan menyerahkan tongkat pusaka itu pada mereka. Para elder Istana Es Laut Utara pun menjadi bingung. Apa sih maksudnya Yo-won? Namun anggota Six Sword bersikap biasa-biasa saja. Mereka tahu kalau Yo-won gak akan sembarangan bertindak dan mereka tahu apa yang akan dilakukan Yo-won. Yaitu Yo-won akan mengambil alih kekuasaan di Istana Es Laut Utara. Rencana awalnya adalah kultus akan menjalin aliansi dengan Istana Es Laut Utara. Namun, sejak Yo-won menemukan tongkat pusaka, rencananya berubah. Elder ke-6 Mongmu menjadi sedikit cemas. Memang bagus sih kalau kekuatan pasukan Istana Es Laut Utara berada di bawah kekuasaan kultus iblis. Tetapi kalau mereka memaksa untuk menguasai wilayah utara itu, pasti akan ada resiko timbal baliknya. Tentu saja Dan Juchon dan Baekhyun tidak bisa menerima pernyataan Yo-won. Mereka berharap Yo-won hanya bercanda saja. Namun sayangnya Yo-won tentu saja tidak bercanda. Jika yang berbicara seperti itu adalah orang lain, pasukan Istana Es Laut Utara pasti akan langsung menghabisi orang tersebut. Tetapi karena yang mereka hadapi adalah Yo-won yang memiliki kekuatan seperti monster yang telah melebihi limit manusia, mereka cuma bisa diam dan kesal saja. Yo-won berkata, bukankah mereka sendiri yang bilang kalau siapapun yang menemukan tongkat ini akan diakui sebagai raja yang sesungguhnya. Dan Juchon benar-benar harus menahan kesabarannya terhadap Yo-won yang memang berniat untuk menjadi penguasa Istana Es Laut Utara. Saat itu Dan Juchon berkata dengan hati-hati, kalau perintah itu hanya berlaku di dalam keluarga Dan saja, bukan orang luar. Dan Baekhyun pun setuju dengan perkataan pamannya. Padahal beberapa menit yang lalu mereka seperti kucing dan anjing. Namun Yo-won menimpali, wah ini menarik nih. Tapi gue gak menemukan bagian yang berkata kalau orang lain di luar keluarga Dan gak bisa mengambil alih tongkat ini tuh. Dan Juchon dan Baekhyun kaget. Yo-won meletakkan tongkat pusaka itu di tanah dan secari kertas yang diselubungi oleh energi muncul. Para elders yang melihat isi dari secari kertas tersebut terkejut. Begitu pula dengan Dan Juchon dan Baekhyun.
Di dalam secari kertas itu tertulis, siapapun yang berhasil memperoleh tongkat Ice Cold adalah orang yang berkualifikasi untuk menjadi raja yang sesungguhnya. Dan Juchon dan Baekhyun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Itu adalah tulisan yang terukir pada patung tongkat pusaka yang berada di Istana Es sebelum Istana Es itu hancur ya guys. Mereka terkejut karena Yeowon masih mengingatnya, padahal Yeowon hanya melihat sekali saja, kayak sekilas gitu kan, apa sih ini? Yeowon melanjutkan, memangnya Yeowon bisa dengan mudahnya menemukan tongkat pusaka begitu saja? Kalau memang bisa semudah itu, kenapa para raja terdahulu dan anggota keluarga raja tidak bisa menemukannya sampai sekarang? Mendengar itu, reaksi para pejabat istana dan para elders Istana Laut Utara berubah. Sebenarnya ini adalah poin yang gak masuk akal sih, tapi kenyataan kalau Chun Yeowon lah yang membunuh Dragon Turtle dan menyelamatkan Istana Es Laut Utara tidak dapat dipungkiri. Ditambah lagi Yeowon pula lah yang menemukan tongkat pusaka yang sudah terkubur ratusan tahun yang lalu, yang mungkin akan hilang tenggelam ke dalam danau jika bukan Yeowon yang menemukannya. Dengan pikiran seperti itu, gak peduli Chun Yeowon orang luar, tetapi aksi kepahlawanannya merasuk ke dalam pikiran mereka. Bagi mereka, sang pangeran memang pewaris sah, namun kemampuannya sangat kurang, sampai ke titik di mana dia bahkan gak bisa menguasai skill Divine Palm of the Ice God. Sedangkan aturan yang ada, seseorang yang bisa menjadi raja harus menguasai skill tersebut dan mencapai level Supreme Master. Orang itu pun harus berambut silver bukan hitam. For your information, rambut silver adalah bukti kalau dia menguasai skill Divine Palm of the Ice God dan sudah ada di level 8. Sedangkan Wakil Raja dan Juchon meskipun dia memiliki kedua kualifikasi tersebut, tetapi kenyataan kalau dia pengkhianat dengan membawa orang luar masuk dan membangunkan naga kemudian membunuh raja sebelumnya, gak bisa diterima. Pikiran para pejabat dan para elders Istana Laut Utara dengan alami mulai mempertanyakan apakah keluarga Dan masih pantas menjadi raja mereka. Bukankah orang seperti Chun Yeowon lah yang pantas memimpin mereka? Menyadari pikiran orang-orang mulai meragukan mereka, dan Juchon dan Baekhyun menjadi cemas. Dan Juchon menggelengkan kepalanya. Semua ini gegara Baekhyun membawa Chun Yeowon ke sini. Bagaimanapun caranya, dia nggak bisa membiarkan opini publik mengarah pada Chun Yeowon. Istana Es Laut Utara nggak bisa diserahkan pada orang di luar keluarga Dan. Dan Juchon mengirim telepati pada Dan Baekhyun dan berkata kalau semua ini terjadi gegara Dan Baekhyun membawa kultus ke sini. Dan Baekhyun nggak terima, pamannya ngomong begitu. Semua ini terjadi karena pamannya yang membawa orang luar masuk duluan. Dan Juchon meneruskan kalau mereka nggak bisa membiarkan situasi ini terus berlanjut. Dan mereka kan masih punya rahasia dari balik perintah raja pertama. Awalnya Baekhyun bingung, namun dia pun teringat rahasia itu, yaitu tongkat pusaka akan memilih siapa yang pantas menjadi pemiliknya. Dan ada syarat lainnya juga, yaitu darah keluarga Dan. Jadi tuh kayak si tongkat pusaka itu tuh punya kayak semacam punya nyawa sendiri kali ya, dan dia pun akan memilih sendiri siapa nih yang bakal jadi pemiliknya. Dan di situ disebutkan kalau yang memiliki darah keluarga Dan lah yang bisa menjadi pemilik tongkat pusaka tersebut, katanya begitu. Hal ini hanya diketahui oleh keturunan keluarga Dan saja. Dan Juchon berkata pada Yeowon kalau ada alasan kenapa tongkat pusaka itu bisa memilih sendiri pemiliknya. Itu karena ada spirit beast di dalam tongkat tersebut. Jadi jika tongkat tersebut tidak mengakui pemiliknya, maka dia nggak akan bisa disebut sebagai raja yang sesungguhnya. Yeowon memilingkan kepalanya dan bertanya, memangnya ada cara untuk membuktikan kalau tongkat itu memilihnya atau tidak? Dan Juchon tersenyum puas dalam hati, kena kau. Jadi kayak dia semacam bikin perangkap gitu kan buat Yeowon. Caranya adalah orang tersebut harus menyentuh tongkat tersebut. Dan kalau tidak ada perlawanan dari tongkat pusakanya, maka orang tersebut adalah orang yang terpilih. Lah kok blow on ya?
Kan Yewon udah dari awal megang tongkat itu dan gak ada reaksi apapun, maksudnya gak ada reaksi penolakan. Yaudah kita terusin aja. Chun Yewon tersenyum dan berkata, "Oke, kalau gitu silakan saja kalian mencobanya." Chun Yewon menancapkan tongkat pusaka itu ke tanah dan membiarkan siapapun untuk mencoba menyentuh tongkat tersebut. Dan Juchon sedikit terkejut karena Yewon bisa dibujuk dengan mudah. Tentu Dan Juchon mengira kalau Yewon memiliki trik agar dia bisa menggenggam tongkat itu, pikirannya gitu. Jadi itu tidak bisa membuktikan kalau Yewon lah yang terpilih, karena kan gimana pun juga si Yewon kan udah level Divine Master, pasti dia punya trik lah gitu, bisa sampai bisa megang itu tongkat gitu. Dan sekarang dia akan membuktikan kalau dirinya lah yang pantas memiliki tongkat pusaka tersebut. Dan Juchon mempersilahkan Dan Baekhyun untuk mencobanya duluan. Dan Baekhyun mempersiapkan dirinya dan berdoa semoga dialah yang terpilih. Namun saat dia menyentuh tongkat pusaka tersebut, Dan Baekhyun berteriak kesakitan. Tangannya yang menggenggam tongkat pusaka mulai membeku. Tongkat pusaka tersebut memang seperti memiliki nyawa dan gak suka dengan Dan Baekhyun. Chi Dingin terus menguat dari tongkat tersebut. Sol Ambek yang melihat itu menjadi panik dan meminta Dan Baekhyun untuk mengeluarkan skill Divine Palm of the Ice God. Baekhyun langsung menggunakan skill tersebut meskipun dia baru mencapai level 5. Tetapi gak ada cara lain untuk bertahan dari energi dingin tongkat pusaka itu. Rambut Dan Baekhyun mulai berubah menjadi silver, namun Dan Baekhyun terpental ke belakang. Elder Sol Ambek menangkap Baekhyun yang terpental cukup jauh. Saat itu dia shock karena tangan kanan Baekhyun sudah membeku seluruhnya. Para elder yang mendukung Dan Baekhyun kecewa dengan kenyataan tongkat pusaka ternyata menolaknya. Sangat menyedihkan memang. Elder Sol Ambek membantu Baekhyun menyingkirkan Chi Dingin dari tangan Baekhyun. Sementara itu Dan Juchon tersenyum puas melihat keponakannya yang bodoh ditolak oleh tongkat pusaka. Dan Juchon mengirim telepati pada Baekhyun dan berkata, kalau tentu saja darah keluarga Dan Juchon memang merupakan syarat pertamanya. Namun masih ada syarat lainnya, yaitu orang tersebut harus kuat juga, kayak yaitu tadi mencapai level 8 untuk energi Chi dan menguasai Divine Palm of the Ice God. Dan seseorang yang baru bisa mencapai level 5, mana mungkin bisa diterima oleh tongkat pusaka tersebut. Baekhyun menahan rasa kesalnya karena memang begitu kenyataannya. Dan Juchon dengan penuh percaya diri meminta izin Yewon untuk menyentuh tongkat pusaka itu. Yewon mempersilahkannya dengan nada sangkai. Ya, sok-sok silakan sampean pegang. Dan Juchon melihat pada orang-orangnya dan tersenyum. Saat dia terpilih oleh tongkat pusaka itu, saat itulah dia akan menjadi raja yang sesungguhnya. Bahkan para elders yang menentangnya gak akan bisa memprotes lagi. Dan Juchon pun mulai menggenggam tongkat itu dan merasakan energi dingin yang luar biasa. Namun dia sudah mempersiapkan hal ini dan menggunakan teknik Divine Palm of Ice God. Dengan sombong, Dan Juchon berpikir kalau para elder dan yang lainnya akan mengakui kekuatannya. Dan Juchon pun mencoba untuk mengangkat tongkat yang tertancap di tanah itu. Namun dia sangat terkejut. Bagaimana bisa energi dingin yang mengalir dari tongkat itu memasuki tubuhnya dan terasa sangat menyakitkan. Sebagai Supreme Master, Dan Juchon hanya bisa mencegah tangannya nggak membeku saja. Namun dia tidak bisa menaklukkan energi dingin dari tongkat pusaka tersebut. Ditambah lagi nggak hanya energi dingin saja yang keluar dari tongkat tersebut, tetapi ada energi kuat lainnya yang menolak Dan Juchon. Dan Juchon mencoba menaikkan energinya tetapi sia-sia. Para elders pun terkejut dan bingung. Dan Juchon tidak mengerti kenapa tongkat pusaka itu menolaknya. Melihat Dan Juchon yang bersusah payah mempertahankan tongkat pusaka yang menolaknya itu, Yewon merentangkan tangannya pada tongkat itu. Tongkat pusaka itu terlepas dari tangan Dan Juchon dan melayang ke tangan Yewon. Tongkat pusaka itu yang tadinya melakukan perlawanan mulai bersinar di tangan Yewon. Dan Juchon shock, bagaimana bisa? Yewon berkata kalau dia bodoh. Masa dia nggak sadar saat pertama kali dia menyentuh tongkatnya? Berbeda dari Dan Juchon yang kebingungan, Moongyu dan anggota Six Swords yang lainnya berbinar-binar.
Mereka mengingat ucapan Yowon sebelumnya yang agak ragu-ragu mau memberikan tongkat itu pada Dan Baekhyun. Karena tongkat pusaka itu telah memilih Chun Yowon sebagai pemiliknya sedari awal. Itu sebabnya baik Dan Baekhyun maupun Dan Juchon gak bisa menyentuhnya. Para elders menatap Yowon dengan syok. Chun Yowon mengirim telepati pada Dan Juchon dan berterima kasih. Dan Juchon terkejut. Dia mengira Yowon masuk ke dalam perangkapnya. Namun ternyata justru dia yang menari-nari di telapak tangan Chun Yowon. Meskipun Yowon tahu kalau mereka nggak akan bisa menyentuh tongkat pusaka itu, Yowon menuruti permintaan Dan Juchon untuk meyakinkan para elders bahwa Yowon memang terpilih oleh tongkat pusaka itu. Saat itu Mo Yong-kang dan pasukan Force of Justice datang mendekat karena ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mo Yong-kang bingung kenapa tongkat pusaka Istana Es Laut Utara ada di dalam genggaman Lord Chun dan bersinar sangat terang. Setelah berkata kalau saksinya sudah cukup, Yowon melirik Dan Juchon yang tampak kalah dan mengangkat tongkat pusaka tersebut. Orang-orang Istana Es Laut Utara mulai berlutut dan menundukkan kepala mereka di hadapan Chun Yowon. Meskipun gak semuanya begitu. Mereka bersumpah setia pada Chun Yowon. Mo Yong-kang terkejut. Nggak cuma inti naga yang jatuh ke tangan Yowon, tetapi tongkat pusaka pun dapat dia dapatkan. Chun Yowon menatap pada Jegal Sohee dan Juchon dan Dan Baekhyun, kemudian berkata dengan tenang, semua yang ada di sini bertindak sebagai saksi bahwa mulai hari ini Istana Es Laut Utara berada di bawah pihak kultus iblis. Bersambung! Sampai sini dulu ya guys, sorry banget durasinya pendek. Mudah-mudahan video berikutnya bisa lebih panjang ya guys. Assalamualaikum, bye!